Saudara, dalam beberapa renungan ke depan ini saya ingin mengajak saudara berefleksi tentang kehidupan kita melalui sebuah kisah dari orang yang bernama Nasruddin yang mungkin saudara kenal. Dalam kisah itu diceritakan suatu kali Nasruddin ingin memasak, tetapi sayangnya dia tidak punya wajan yang cukup besar untuk memasak satu kali dalam wajan yang dia punya. Oleh karena itu dia kemudian meminjam wajan dari tetangganya, dan tetangga meminjamkan wajan yang lumayan besar. Tetapi rupanya ketika mau mengembalikan wajan itu, Nasruddin lupa, dan akhirnya tetangga harus menagih. Dan ketika benar esok harinya dia datang ke rumah orang itu dan mengembalikan wajannya dengan muka berseri-seri dengan gembira, maka dia mengatakan bahwa kegembiraannya itu adalah karena rupanya ketika wajan sang tetangga itu dipinjam, wajan itu sedang mengandung, dan oleh karena itu dia mengembalikan wajan sang tetangga dengan sebuah wajan kecil, dan dia katakan itu adalah anaknya. Sang tetangga begitu bergembira. Esok harinya Nasruddin kembali meminjam wajan tetangga yang besar untuk dia kembali memasak. Sang tetangga memberikan kembali, tetapi rupanya dia kembali lupa. Esoknya ditagih, dan ketika ditagih dia mengatakan besok akan dia kembalikan. Dan betul dia esoknya mengembalikan wajan itu. Tetapi ketika mengetuk pintu rumah orang itu, sekarang nampak wajahnya begitu berduka. Sang tetangga menanyakan, kenapa Anda berduka? Lalu Nasruddin mengatakan, rupanya wajan Anda ketika saya pinjam, dia sedang sakit dan tadi malam meninggal dunia. Dan oleh karena itu dia tidak bisa mengembalikan wajannya karena wajan itu telah meninggal. Setelah mendengar itu lalu sang tetangga marah. Lalu dia membentak, dia mengatakan, kamu mau membodohi saya, kamu mau menipu saya. Mana ada wajan sakit, mana ada wajan meninggal. Tetapi setelah Nasruddin dengan tenang dia mengatakan, kalau menurut Anda tidak mungkin wajan itu sakit dan meninggal, dan Anda marah karena itu. Tapi mengapa ketika saya katakan wajan Anda itu hamil, mengandung dan melahirkan anak, Anda percaya dan bersuka cita? Sesuai cerita ini mau mengingatkan kita bahwa seringkali dalam kehidupan kita, ketika hal itu menguntungkan diri kita, masuk akal atau tidak, merugikan orang atau tidak, maka seringkali kita tidak peduli. Yang penting itu untung buat saya. Saudara, dalam kehidupan keseharian itulah yang seringkali terjadi. Dan oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam hidup bersama, bukan hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi agar kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan yang ke-24, Paulus mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Biarlah kiranya kita dalam hidup bersama bukan hanya berpikir untuk keuntungan sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Terlebih di dalam segala keadaan yang sulit seperti ini, kita tidak mencari untuk keuntungan diri sendiri, tetapi justru menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.